Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Para murid tampak agak canggung dan bingung setelah mendengar ini. Beberapa orang melirik bibi itu dan tidak dapat menahan diri untuk menenangkan kepala. Dia hampir dipanggil nenek, bukan bibi. Ini adalah masa senjanya, tetapi dia tidak pernah memiliki kualitas yang luar biasa sejak awal. Bahkan petani yang paling rendah hati pun akan menolak ajakannya. Sekarang, guru sekte mereka mengaku tertarik padanya. Seleranya yang kuat membuat mereka teringat. Jika dia cabul dan lebih menyukai gadis cantik, bahkan manusia biasa, itu masih bisa diterima. Tapi menyukai bibi tua dan jelek ini, mereka tidak tahan lagi melihatnya. Tuan muda, jangan bercanda lagi. Bibi itu menggelengkan kepalanya, tampak agak canggung. Aku tidak bercanda, aku memang tertarik padamu. Li Qiye menjawab dengan tegas. Master Sekte, beberapa murid memasukkan mata pada Li Qiye, berharap dia akan memikirkan reputasi sekte tersebut. Penatua Hu tersenyum kecut, bertanya-tanya mengapa ketua sekte merasa aneh. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Kau serius, bangsawan muda? Bibi itu tampak agak malu. Tentu saja, Li Qiye tersenyum, ikuti aku jika kau mau. Master Sekte, saya rasa ini tidak perlu. Seorang murid yang lebih tua berkata dengan pelan. Aku akan benar-benar percaya padamu jika kau terus seperti ini, bangsawan muda. Sementara itu, bibi yang malu-malu itu memegangi kepalanya sambil menyentuh kepangannya, tampak seperti seorang gadis kecil. Pemandangan ini tentu saja bukan pemandangan yang menyenangkan. Ya, ikut aku butuh pembantu. Li Qiye tersenyum. Kelompok itu tiba-tiba menyadari sesuatu, pemimpin sekte mereka tidak memiliki seorang pembantu. Tuan Sekte, jika Anda mengancam, kami akan mengurusnya saat kami kembali, bisik Penatua Hu. Wajar saja jika seorang guru sekte memiliki pembantu yang mengurus kebutuhan sehari-harinya. Namun, seharusnya pembantu itu adalah murid perempuan, bukan bibi ini. Faktanya, mengingat usianya yang masih muda, banyak gadis yang bersedia mengambil posisi ini. Siapa yang mau jadi pembantumu? Bibi itu menjadi marah dan membanting teko ke meja Li Qiye. Jangan bilang kamu sedang berbicara tentang pernikahan. Goda Li Qiye. Hah, beraninya kau menggodaku. Anakku lebih tua darimu. Sang bibi di dalam. Apa kamu yakin? Lagi pula, kurasa kau tidak punya anak laki-laki. Li Qiye tersenyum penuh arti padanya. Bibinya tidak mau menanggapi kali ini. Menjadi pembantuku adalah suatu kehormatan, imbuhnya. Dia melihatnya sejenak sebelum mendesah dan menenangkan kepalanya, saya sudah tua dan lemah sekarang, menjalankan toko ini seumur hidup sudah cukup memuaskan. Nada bicaranya berubah total kali ini. Yang lain menganggap suaranya berirama dan menarik. Wang Weiqiao dan Tetua Hu saling bertukar pandang, berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat pada wanita ini. Setiap orang punya trauma dan masalah saat mereka melintasi jalan yang tak berujung. Mereka berhenti melakukannya karena alasan pribadi atau karena ikatan emosional. Anda termasuk yang mana? Tanyanya. Sang bibi terdiam, matanya menatap tajam ke masa lalu, hari yang lebih baik dari sekarang. Li Qiye menyesap tehnya dan menunggu dengan sabar. Sedangkan Weiqiao, dia merasakan sesuatu yang istimewa setelah melihat kilatan di matanya. Seolah-olah tubuhnya di sini tidak dapat menampung rahasia. Di satu sisi, kantung kulitnya berada di dasar skala manapun, tetapi mengenai jiwa, ia tampak luar biasa indah dan mengharukan. Ini adalah perasaan yang aneh. Bagaimana mungkin seorang wanita tua memiliki kualitas ini? Meski begitu, Weiqiao benar-benar merasakannya. Begitu dia tenang dan melihat lagi, matanya kehilangan kilaunya, bagaikan dua mutiara yang tertutup debu. Aku lupa. Akhirnya dia menjawab. Jika seseorang bisa melupakan segalanya di dunia, itu akan menjadi hal yang hebat. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan, tetapi hal ini tidak berlaku untuk kasusmu, tidak ada kebahagiaan di sini, hanya penjagaan. Li menatapnya dan berkata, saya tidak menjaga apapun. Saya tidak punya ambisi atau fantasi di luar apa yang saya lakukan saat ini. Dia tidak setuju. Menjaga dunia tidak berarti menjaga hati dan pikiran.
Itulah yang membuat Anda tetap hidup dan waras, kata Li Qiye. Petik 2.2. Dia tidak mengatakan apapun. Tidak, apakah kamu percaya bahwa takdirmu sudah ditentukan sebelumnya atau itu hanya milikmu, bukan milik surga? Lebih lanjutnya, yah, dia tidak dapat langsung memberikan jawaban. Dia menyesap tehnya lagi dan memberinya waktu untuk mencernanya. Penatua Hu telah memperhatikan tetapi masih merasa benar-benar tersesat. Wei Qiao melakukan hal yang sama, menghargai setiap kata dalam dialog ini. Dia tampak memahami sesuatu tetapi itu hanyalah perasaan belaka. Dia tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Tidak melepaskan berarti berakhir di sini, hasilnya adalah kematian. Melepas berarti berpotensi untuk terus maju, bersinar untuk terakhir kalinya. Li Qiye tersenyum. Apa yang kamu lepaskan? Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Segala sesuatu di luar tempat yang jauh itu. Menatap mata Li Qiye menjadi saat yang mendalam sebelum kembali normal. Apakah itu sepadan? Tanyanya. Hiduplah bebas sambil terus maju, itulah kenangan terbaik. Jika tidak, kamu mungkin akan hidup sampai lautan berubah menjadi daratan, tapi itu hanyalah kehidupan yang dipenuhi dengan kebencian. Jawabnya, bertahan seperti ini tidaklah indah. Mengingat bahwa Anda tidak pernah menyerah setelah miliaran tahun jauh lebih berharga. Lanjutnya, saya mengerti, gumamnya. Sementara itu, para hadirin benar-benar bingung. Awalnya, guru sekte mereka tampak menggoda wanita tua itu, tetapi percakapan mereka tiba-tiba menjadi filosofis. Hal ini tentu saja mengejutkan mereka. Hanya Wang Wei Qiao yang tampaknya diuntungkan dari pertukaran yang membingungkan ini. Tidak seorang pun mengerti mengapa guru sekte mereka berbicara banyak hal kepada pedagang kaki lima ini. Ia tampak menikmati dirinya sendiri, makan pangsit dan menyeruput teh. Para wanita, ayo, nikmati hidangan pangsit. Keheningan saat di kedai mie itu berhenti ketika sang bibi menyadari sesuatu. Ia memetakan ke jalan dan menarik dua pejalan kaki wanita ke dalam. Saat mereka masuk ke pintu, angin sepoi-sepoi dan aura murni menyambut para anggota Little Diamond. Mereka seperti musim semi yang membawa kehidupan kembali setelah musim dingin yang panjang. Yang satu mengenakan mantel bulu, tampak tidak terpengaruh oleh musim. Yang satu lagi mengenakan gaun hitam, jelas-jelas pembantunya tetapi tetap terlihat sangat cantik. Wajah mereka tersembunyi di balik cadar tipis. Meskipun demikian, gadis pertama itu jelas-jelas bangsawan karena aura bawaannya. Ia lahir dengan sendok emas. Mereka hanya lewat dan tidak tahu bagaimana bibi itu berhasil menarik mereka ke toko ini. Mereka cukup kuat, terutama gadis bermantel bulu itu. Sayangnya, mereka tidak berdaya di hadapan bibi itu. Anggota Little Diamond terkejut dengan iklan agresif sang bibi. Kedua gadis itu sebenarnya sedang sibuk, tetapi sekarang, kebingungan melanda. Bagaimana wanita ini bisa membuat suasananya begitu cepat? Nona-nona, ini dia. Sang bibi membawakan dua mangkuk sup mie pangsit saat mereka kebingungan. Gadis bermantel bulu itu memperhatikan wanita ini tetapi tidak menyadari apapun. Dia kemudian mengamati seluruh toko dan melihat para pengikut Little Diamond. Yang terakhir merasa seolah-olah ada sesuatu yang baru saja menembus kedalaman hatinya, tidak ada yang tidak bisa dilihatnya. Tetua Hu menjadi takut. Tatapan tajam tadi jelas-jelas membuat mereka tertekan. Gadis ini punya kekuatan yang cukup untuk membunuh mereka dalam sekejap mata. Saat diperkenalkan pada Li Qiye, dia tidak dapat mempercayainya dan menjadi gembira. Itu kamu. Dia mengemudikan ke depan Li Qiye dan berkata, itu benar-benar kamu. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Dia melihat lebih dekat. Dia mendongak dan tersenyum padanya. Dia mengira bahwa lelaki itu tidak mengenalinya dan buru-buru menurunkan cadarnya. Ini aku, kita pernah bertemu di dataran tinggi es sebelumnya. Seluruh toko menjadi terang setelah wajahnya diperlihatkan, kulit gading dengan fitur yang sempurna dan sedikit kesan bangsawan. Dia bertemu Li Qiye sepanjang proyeksi astralnya dan bahkan membawa kembali ke sektenya. Kali ini, dia menjadi lebih dewasa dan mengesankan, cukup untuk mengintimidasi orang lain meskipun usianya masih muda. Pupil matanya yang keemasan sangat hebat, mampu mengalahkan ancaman apapun. Cahaya di kening membuatnya tampak suci dan berwibawa. Anak-anak muda dari Little Diamond tercengang melihat betapa cantiknya dia. Mereka mengira dia adalah dewi dari surga. Ada juga gadis-gadis cantik di Little Diamond. Sayangnya, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gadis-gadis cantik itu.
Penatua Hu lebih berpengetahuan dan mengenali petunjuk visual ini, menyadari bahwa dia adalah orang terkemuka bahkan di dunia. Bagaimana dia bisa mengenal guru sekte mereka? Mereka tiba-tiba merasa ingin bergosip dan mulai bertukar pandang. Dia terlalu akrab dengan guru sekte mereka. Jelas ada sejarah di antara mereka. Sepertinya kamu sudah cukup memahami untuk memasuki fenomena itu, kata Li Qiye. Ya, gadis pemalu dan pendiam itu tidak dapat menahan kegembiraannya dan meraih tangan Li Qiye. Aku bisa menyelesaikan berkat bimbinganmu. Selamat, ini menunjukkan bahwa pemahamanmu tidak terlalu buruk. Li Qiye mengangguk. Kalau tidak, aku pasti tersesat. Dia merasa sangat bersyukur karena bimbingannya memungkinkan dia menyelesaikannya dan menjadi yang terpilih. Dia telah lama mencarinya tanpa hasil, dan akhirnya menyerah. Siapa yang mengira bahwa dia akan secara kebetulan bertemu dengannya di tempat ini? Sungguh suatu perkembangan, bisik seorang murid kepada teman-temannya. Pencerahan Dao bergantung pada individu masing-masing. Saya hanya menunjukkan saja, kata Li Qiye. Ada banyak hal yang ingin ku bicarakan denganmu. Entah kenapa, dia tidak keberatan menunjukkan keintiman dengannya. Lagi pula, dia sering berdiskusi secara pribadi di dekatnya saat dia sedang memikirkan. Jangan terburu-buru, duduk saja dan ngobrol sambil makan. Sang bibi tampak geli dengan perkembangan ini. Dia tampak seperti sedang menatap putrinya sendiri. Gadis bermantel bulu itu merasa ekspresinya agak aneh. Meskipun begitu, dia memilih untuk fokus pada Li Qiye. Nona, kita harus pergi. Pembantu itu mengingatkannya. Tunggu sebentar. Dia sedikit mengernyit. Memang ada urusan hari ini, tetapi dia ingin tinggal bersama Li Qiye lebih lama. Tetapi para tetua sedang menunggu. Jika kita terlambat, jejaknya akan menjadi dingin. Bisik pembantu itu. Pergilah, aku masih akan berada di Bodhisattva dalam beberapa hari mendatang. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Saya punya tempat tinggal di kota ini, saya akan menunggumu, bangsawan muda. Dia memberitahukan alamatnya dan pergi dengan enggang, sambil masih mengubah tangan saat pergi. Datanglah lebih sering, haha. Sang bibi pergantian tangan dengan antusiasnya. Pikiran itu ada di sana, kenapa kamu masih ingin menggunakan orang lain? Li Qiye melirik bibinya. Dia mendesah dan berkata, tulang-tulang tuaku akan mengering di tempat ini, aku tidak bisa bersaing dengan para pemuda. Begitukah? Li Qiye mendengus. Yah, kamu menyampaikan. Aku yakin ini pilihan terbaik. Katanya, baiklah, aku sudah kenyang sekarang, saatnya berangkat. Li Qiye tersenyum dan meletakkan koin di atas meja sebelum menuju pintu. Teman-temannya segera mengejar, karena mengira kedatangan ini agak mendadak. Kunjungi lebih sering. Sang bibi tetap antusias dan datang ke pintu untuk menggantikan tangan. Ini tampak agak aneh, mirip dengan seorang nyonya yang mengucapkan selamat tinggal kepada para tamu di rumah bordil. Anak-anak muda mengira ini adalah makanan paling aneh dalam hidup mereka. Mereka tidak menyadari kerumitannya. Ada yang bingung, ada yang diuntungkan, sementara satu orang perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Meskipun demikian, Mangkuk Wonton telah memutuskan banyak hal, bahkan nasib sekte tertentu. Sepanjang jalan, mereka melihat lelaki tua itu lagi. Dia menangkupkannya ke arah Li Qiye dan tidak mengatakan apapun lagi. Jalan tua ini masih dipenuhi pejalan kaki. Jalan ini terlihat biasa saja dan dapat dilihat di banyak kota pada masa kejayaan ini. Sayangnya, tempat ini berisi banyak rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Itu adalah legenda yang mengejutkan, beberapa dapat membasmi sekte jika menyebar. Li Qiye mengabaikan mereka dan terus melangkah maju. Wang Weiqiao lebih memperhatikan daripada dia. Jalanan itu dipenuhi aura dan suasana yang biasa terlihat di dunia fana. Meskipun demikian, dia merasa bahwa jalan itu istimewa. Dia akhirnya berhenti mencari dan mengejar setelah tertinggal. Li Qiye dan kelompoknya berjalan-jalan tanpa tujuan di sekitar kota. Ini adalah pertama kalinya anak-anak muda mengunjungi kota besar. Mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan melihat kemana-mana. Mereka tidak kecewa. Mereka melihat harta karun dan gulungan manual dijual di mana-mana. Beberapa di antaranya sangat berharga dan mahal. Mereka tidak dapat membeli apapun, tetapi setidaknya mereka memperluas wawasan mereka. Dalam arti tertentu, orang dapat menemukan apapun yang mereka inginkan di sini. Satu-satunya faktor yang membatasi adalah uang. Mereka akhirnya memperoleh lebih banyak wawasan tentang sumber daya dan kekuatan sekte-sekte teratas di dunia.
Hal ini membuat keselarasan menjadi lebih jelas. Berlian kecil mereka hanyalah setitik debu dalam skema besar. Setelah beberapa saat, Penatuahu menyarankan, kita harus mendaftar di Gunung Sekte Segudang atau kita tidak akan mendapat tempat. Dulu, mereka agak awal memasuki konferensi. Lagi pula, ada terlalu banyak sekte kecil di Southern Desoles. Keterlambatan bisa mengakibatkan tidak sampainya tempat yang sama sekali. Mereka tidak cukup penting untuk mendapatkan tempat khusus. Ini bukan yang pertama bagi Penatuahu, jadi dia yang memimpin jalan. Gunung Myriad Sek adalah pegunungan yang dipenuhi bangunan. Raja tertinggi menyelenggarakan konferensi pertama di tempat ini dan kemudian menjadi tempat permanen. Negara-negara besar telah membangun gedung dan istana di puncak gunung. Hal ini membuat setiap perjalanan menjadi lebih mudah karena mereka sudah memiliki tempat untuk menginap. Pegunungan itu berada di sebelah utara kota. Jika berdiri dari suatu peristiwa, para penonton dapat melihat betapa megahnya pegunungan itu. Setiap puncaknya menjulang tinggi ke langit. Namun, yang terbesar terlihat rusak parah. Sesuatu dari atas telah turun dan menghancurkannya. Masih ada pusaran udara yang kacau di udara. Sarana udara itu telah berlangsung selama berabad-abad sekarang dan menghilang. Telah melemah. Meskipun demikian, debu masih beredar di udara. Mereka yang memiliki penglihatan lebih baik juga dapat melihat kilatan cahaya menyambar puncak-puncak utama. Hal ini pasti disebabkan oleh bencana besar. Konferensi ini juga telah kehilangan kemegahannya. Dahulu, ada ribuan bangunan di sini. Sayangnya, banyak yang ditinggalkan dan menjadi favorit. Ketika kelompok itu tiba, mereka masih melihat banyak orang yang dicintai dari semua ras yang berkumpul di dekat pangkalan. Mereka sebagian besar terdiri dari sekte-sekte yang lebih lemah, orang-orang hebat hanya jumlahnya sedikit. Konferensi Myriad Sek tidak lagi berpengaruh seperti sebelumnya. Bahkan tuan rumah, Lion's Roar, tidak mengirim karakter penting ke sini. Hanya sekte yang lebih lemah yang berpikir serius. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk berinteraksi dengan kekuatan besar. Selain dari para petinggi, cukup dengan bertemu dengan para pengikut dari Lion's Roar atau Dragon Sect. Hubungan ini dapat meningkatkan status dan masa depan mereka. Anak-anak muda dari Little Diamond terkagum-kagum melihat puncak-puncak yang megah, terutama puncak-puncak yang rusak jauh di dalamnya. Jadi ini adalah Gunung Sekte Segudang. Salah satu dari mereka menelan ludah. Apa yang terjadi di sana? Mengapa puncak-puncak itu pecah? Yang lain terkagum-kagum. Karena tingginya puncak-puncak itu, mereka dapat terlihat dari jauh. Menurut legenda, ini adalah kehancuran akibat jatuhnya langit. Tetua Hu masih terharu setiap kali melihat pemandangan ini. Langit runtuh. Tanya salah seorang murid. Ceritakan lebih banyak tentang legenda ini. Mereka mengerumuninya. Penatuahu menatap puncak-puncak yang hancur dan berdeham sebelum mulai berkata, ini terjadi terlebih dahulu kala, sebelum keberadaan 8 kehancuran kita. Langit runtuh dan bumi hancur, awal dari malapetaka besar. Saya pernah mendengar hal ini sebelumnya. Seorang murid menyela, mayat-mayat surga jatuh dan menghancurkan segalanya selama bencana. Untungnya, Raja tertinggi muncul dan menghentikan bencana itu. Kau ingin menceritakan kisahnya? Tetua Hu memelotot dan mengetuk dahi murid ini dengan nada main-main, menghentikan usahanya untuk pamer. Yang lain juga memukul kepalanya dan berkata, Tetua, abaikan dia, teruslah berjalan. Seperti yang kukatakan, malapetaka besar terjadi dengan turunnya mayat-mayat raksasa. Ingatlah bahwa ini adalah zaman keemasan. Sayangnya, malapetaka itu menghancurkan 9 dunia mistis. Dia kemudian melirik murid sebelumnya dan berkata, kau benar, Raja tertinggi memang mengambil tindakan. Namun, dia bukan satu-satunya. Oh, aku tahu. Si tukang gosip besar tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela lagi, seorang kaisar abadi juga ada di sana dan memikul beban malapetaka. Kaisar ini tak tertandingi dan cemerlang, bahkan raja tertinggi pun tidak ada apa-apanya. Dia tidak tahu bagaimana menahan diri dan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Apa kamu ingin mati? Seorang senior segera berteriak, jaga ucapanmu. Penatuahu menamparnya lagi. Dia akhirnya menyadari apa yang baru saja dia katakan dan bergidik. Ada murid-murid dari Lion's Roar di konferensi ini. Jika mereka mendengarnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Raja tertinggi adalah sosok yang dihormati di Lion's Roar atau lebih tepatnya, di seluruh Southern Desoles.
Komentar itu bisa dianggap sebagai penghinaan, yang berakhir dengan kehancuran Little Diamond. Dia menjadi pucat dan menutup mulut sejak saat itu. Elder Hu terbatuk dan melanjutkan, pertempuran yang mengejutkan itu memang melibatkan banyak makhluk cemerlang. Raja tertinggi adalah seorang pejuang, sama seperti Kaisar Abadi Zan. Bahkan, seseorang di sana juga ikut bergabung. Dia kemudian menunjuk ke puncak-puncak yang hancur. Apakah itu dari pertarungan mayat melawan mayat surgawi? Tanya salah seorang murid. Tetua itu komprehensif dan menjelaskan, tidak, rumor mengatakan bahwa tempat ini memiliki nama yang berbeda, Gunung Pelindung Surga atau semacamnya. Selama bencana, tidak hanya mayat yang datang tetapi juga kegelapan. Kegelapan, murid itu mengikutinya dan bertanya, seperti Raja Iblis. Tidak ada yang tahu pasti. Tetua Hu menjawab, ada tertulis bahwa ada tangan hitam yang turun dari atas, dan seketika menghancurkan seluruh benua. Para pendengar tidak dapat mempercayainya. Satu ayunan menghancurkan satu benua. Itu sama saja dengan mampu menghancurkan seluruh Skyborder. Mereka akan mengompol jika terjebak dalam skenario mengerikan itu. Pada saat itu, seorang penembak jitu dari Heavenward beraksi dan membombardir tangannya dengan meriam khusus. Pembengkakan yang memekakkan telinga terjadi saat peluru menembus tangan yang gelap itu. Para murid tidak ada di sana untuk menyaksikan pertarungan tingkat tinggi dan meriam. Meskipun demikian, mereka dapat mengatakan bahwa meriam itu pasti sangat merusak hingga dapat menembus tangan itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka asyik dengan ceritanya. Dikatakan pula bahwa tangan gelap itu dikalahkan, tetapi sebelum mati, ia melepaskan satu serangan terakhir di sini, membunuh jutaan orang dengan menghancurkan mereka menjadi abu. Tempat ini menyelamatkan karena penghalang yang kuat, jika tidak, tempat ini akan hancur dan tidak hanya menyisakan beberapa puncak yang hancur. Penatua Hu menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan, ini hanyalah legenda bagi para nenek moyang lemah seperti mereka. Mereka tidak mampu memahami kehancuran yang terjadi karena kekuatan mereka sendiri terlalu kecil. Tidak heran mengapa ada begitu banyak tempat tinggal. Seorang murid memperhatikan arsitektur yang rusak jauh di dalam pegunungan. Saya mendengar bahwa tempat ini dulunya dilindungi oleh garis keturunan yang tak tertandingi. Ini berlangsung selama berabad-abad tetapi tangan gelap mengakhiri semuanya. Penatua Hu menjadi sentimental. Silsilah mistis yang dikenal sebagai Heavenward sangatlah kuat. Kalau tidak, ia tidak akan mampu mengalahkan makhluk yang mampu melakukan kehancuran yang tak terkira. Meskipun demikian, ia tidak selamat dari malapetaka besar. Kekacauan spasial masih terjadi di zaman sekarang. Secepat dan angin kencang masih merusak langit di atas puncak-puncak yang hancur. Butuh waktu lama sebelum pusaran air ini mereda. Mengerikan sekali, gumam salah seorang murid. Setelah bencana berakhir, Raja tertinggi memimpin pemerintahan besar untuk membersihkan medan perang. Dia kemudian memulai Gunung Bangjo segudang di sini dan memanggil dunia untuk sebuah konferensi. Ini menjadi tradisi yang bertahan hingga zaman kita. Tetua Hu melanjutkan, mereka kemudian membuka bangunan-bangunan milik berbagai sekte. Hanya satu puncak saja sudah cukup untuk menampung seluruh Little Diamond. Mereka senang mempelajari sejarah negeri itu. Masing-masing mempunyai pemikiran berbeda tentang kehancuran yang pernah terjadi di sana. Salah satu dari mereka, khususnya, terkesan dengan Gunung Heavenward dan pertahanannya yang gagah berani melawan kegelapan. Sayangnya, tidak banyak catatan tentangnya. Itulah sebabnya mereka baru pertama kali mendengar namanya. Masih bertahan sampai akhir. Li Qiye tidak menyelesaikan pembicaraan mereka dan mengobrol dengan dirinya sendiri sesudahnya. Dia menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Gunung Heavenward adalah nama yang diingat oleh generasi mendatang. Ini tidak sepenuhnya akurat. Mereka hanya menyebutkan bagian Heavenward dengan benar. Orang-orang ini tidak pernah melupakan misi mereka, tetap berjuang dengan gagah berani di saat-saat tergelap. Meskipun mereka memiliki banyak sumber daya dan berkat dari para makhluk tertinggi, hal itu masih belum cukup. Kematianmu tidak akan sia-sia. Li Qiye melanjutkan dengan mengulangi yang dalam, akan ada altar dan upacara untuk menghormatimu, tunggu saja. Sementara mereka yang berasal dari Little Diamond sedang memandangi puncak-puncak yang rusak dan membicarakan legenda lama, yang lain mulai berteriak-teriak tentang kedatangan seseorang. Apa yang terjadi? Mereka menjadi penasaran dan berbalik. Mereka melihat sekelompok orang yang beragam mendekat, terdiri dari kedua jenis kelamin, manusia, dan setan.
Mereka tampak agak luar biasa. Seorang pemuda berdiri tegak seperti burung bangau di antara sekawanan ayam. Ia mengenakan jubah biru dan bertubuh tinggi dan tampan. Namun, ekspresi tampak agak garang alih-alih ramah. Itu Gao Kixin. Kerumunan itu saling berbicara. Lama tak berjumpa, bangsawan muda Gao. Banyak orang maju untuk menyambutnya. Tuan muda Gao, sudah lama sejak kita bertemu di air hijau, kemampuanmu sudah meningkat lagi. Bahkan para tetangga yang lebih tua ingin menyenangkannya. Kapan kamu akan mengunjungi benteng awan kami? Putriku sudah menunggu dengan tidak sabar. Seorang yang bersahabat yang cukup terkenal memberi isyarat. Siapa dia, kenapa dia begitu populer? Tanya seorang anggota Little Diamond. Dia dari Maple Ravine. Tapi itu saja tidak cukup untuk membuatnya mendapat sunjungan seperti ini. Wang Wei Qiao mengenalinya. Benar. Penatua Hu adalah pria yang ramah dengan pengetahuan yang luas, dia seorang jenius dari Maple Ravine. Sekte ini tidak mengesankan dalam skema besar, tetapi dia jelas seseorang di wilayah kita. Begitu muda tetapi sudah menjadi makhluk yang tercerahkan. Masa depannya cerah. Makhluk yang tercerahkan, begitulah yang kulihat. Para pemuda terkejut karena tetua Hu hanya berada di alam samadhi. Rupanya jenius ini tidak akan memiliki masalah mencapai alam yin yang atau bahkan alam bentuk ribuan. Itu masih belum cukup untuk membenarkan hal ini. Wei Qiao menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Gao Kixin tidak ragu-ragu saat ini. Ada potensi, tetapi itu tidak cukup bagi para kuatir yang lebih tua untuk menyanjungnya. Para tetua dan pemimpin sekte peduli dengan citra dan reputasi mereka, dan selalu bertindak sesuai dengan itu di depan umum. Meskipun mereka berasal dari sekte kecil, mereka tidak seharusnya menyanjung seorang junior. Sayangnya, hal itu sedang terjadi sekarang. Itu karena dia punya kesempatan untuk bergabung dengan Dragon atau Lion's Roar. Penatua Hu menjelaskan, mereka mungkin akan diterima sebagai murid luar. Petik 2 tanda seru petik 2. Para pemuda menjadi emosional. Ini seperti ikan mas yang berubah menjadi naga meskipun hanya bintik luar. Reputasi seseorang akan meningkat 100 kali lipat dalam semalam. Saya mendengar bahwa gagasan itu ada di sana. Penatua Hu melanjutkan, bakatnya luar biasa dan guru sektenya telah meminta banyak bantuan. Ada kemungkinan besar dia akan bergabung dengan sekte naga. Anak-anak muda itu bertukar pandang lagi dan memikirkan suatu tokoh tertentu, Raja Rusa, Paman Du Weiwu. Raja Rusa dulunya adalah karakter kecil seperti kita. Dia akhirnya bergabung dengan Dragon dan menjadi ahli. Jika Gao Kixin dapat melakukan hal yang sama, prestasinya seharusnya lebih tinggi lagi. Mengingat potensinya, mungkin dia akan menjadi penguasa daerah di Southern Desoles. Inilah alasan mengapa banyak orang membuang muka untuk menyanjungnya, dengan harapan dapat membangun hubungan. Jadi konferensi ini adalah kesempatannya untuk bergabung. Tanya salah seorang murid. Ya, jika itu benar-benar terjadi, itu akan terjadi di sini. Konferensi ini adalah kesempatan rekrutmen bagi para raksasa. Penatua Hu mengangguk. Meskipun konferensi itu tidak terlalu penting, Dragon dan Lion's Roar tetap mengirimkan para ahli ke sini untuk merekrut prospek yang layak dan menugaskan tugas kepada sekte yang lebih kecil. Tugas-tugas ini tidak memberi mereka izin yang sebenarnya. Meskipun demikian, melaksanakannya dengan benar dapat membuat mereka mendapatkan simpati dari para raksasa. Jika ada kesempatan, pikirkan untuk bergabung juga. Tetua Hu menyemangati para pemuda. Little Diamond dapat memperoleh manfaat dari ini seperti semua sekte lainnya. Anak-anak muda itu hanya mengangkat bahu dan tidak terlalu peduli. Mereka tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan sekte lain sebelumnya. Tinggal di Little Diamond saja sudah cukup. Kami tidak punya bakat itu. Salah satu dari mereka menjawab. Menurut pendapatku, ketua sekte kita memiliki peluang terbaik. Yang lain menatap Li Qiye, mendorong Penatua Hu untuk melakukan hal yang sama. Bagi generasi muda Little Diamond, Li Qiye memang memiliki peluang terbaik untuk bergabung dengan Dragon atau Lion's Roar. Meskipun mereka tidak mengetahui tingkat terobosannya secara pasti, mereka benar-benar yakin bahwa dia adalah yang paling berbakat di Little Diamond. Tidak, kita akan kehilangan pemimpin sekte kita. Orang lain memprotes. Li Qiye cukup populer sejak memangku jabatan itu. Kita seharusnya senang untuknya dan merasa bangga akan hal itu, ini jelas merupakan sebuah promosi. Tetua Hu mendesah namun tetap menginginkan Li Qiye pergi.
Dia mengira Little Diamond akan berkembang pesat di bawah bimbingan Li Qiye. Meskipun demikian, dia mengira Li Qiye dapat mencapai hal-hal hebat dengan bergabung dengan para raksasa. Mungkin dia dapat berdiri di puncaknya nanti dan Little Diamond akan memiliki kisah yang menakjubkan untuk diceritakan. Tidak tertarik, Li Qiye mengalihkan dari puncak-puncak yang hancur dan tersenyum, akhirnya menyatu dalam percakapan, ayo, kita akan pergi ke Myriad Sequoia. Baiklah, kita harus masuk sekarang atau tidak akan ada tempat lagi. Tetua Hu kembali sadar dan segera mengikuti. Dia memperingatkan para pemuda, jangan melakukan hal konyol setelah kita masuk. Jaga ucapan kalian karena anggota dari Dragon akan memimpin konferensi. Jika sesuatu terjadi, aku tidak yakin kalian akan bisa menjaga kepala kalian, mengerti? Kami mengerti, mereka menjawab dengan hormat. Bangsal ini dibangun oleh para penguasa agung, yang berfungsi sebagai tempat menginap bagi para tamu. Pengikut mereka bertanggung jawab atas pengoperasiannya. Meskipun mereka tidak memiliki nenek moyang atau leluhur yang memimpin konferensi ini, beberapa murid yang kuat masih ada di sini. Di masa lalu, bangsa ini mengurus para leluhur penting dari seluruh Eight de Soles. Tamu kali ini, bangsal ini kedatangan dari sekte kecil seperti Little Diamond. Para murid dari sekte besar tidak begitu antusias dengan para tamu kali ini. Terlebih lagi, akan cukup sopan bagi mereka untuk mencoba menyembunyikan rasa jijik mereka. Oleh karena itu, para pengunjung harus mendaftar dan mengantre. Namun, itu tidak sia-sia karena para raksasa juga membagikan barang dan sumber daya melalui konferensi yang berlangsung singkat. Ini adalah alasan lain mengapa banyak yang berpartisipasi. Kelompok Little Diamond datang pada tahap awal, namun masih ada antrean panjang di depan mereka. Meskipun demikian, Penatua Hu tahu apa yang harus dilakukan dan memimpin para murid ke tempat yang benar. Mengapa kita ditugaskan ke bagian rumput? Namun, ada masalah ketika menyangkut tempat tinggal sementara mereka. Bahkan Tetua Hu yang ramah pun mengeluh kepada para murid. Itulah satu-satunya tempat yang tersisa. Seorang murid administrasi berkata dengan dingin. Bahkan murid-murid eksternal dari para raksasa dianggap bergengsi. Jadi, mereka tidak perlu memberikan muka apapun kepada Tetua Hu. Tidak ada kamar kuning yang tersisa. Tetua Hu tidak mempercayainya. Dia menoleh ke belakang dan melihat masih ada antrean panjang di belakang mereka. Konferensi ini selalu memperhatikan detail. Semakin besar kekuatannya, semakin baik pula perawatannya. Misalnya, penginapan di bagian menjadi 5 tingkat, surga, bumi, hitam, kuning, dan rumput. Penatua Hu pernah berpartisipasi sebelumnya dan tahu bahwa menurut aturan, mereka berhak tinggal di kamar kuning. Kamar rumput diperuntukkan bagi para gelandangan dan kriket tanpa sekte. Meskipun mereka lemah, mereka masih satu sekte sehingga ini adalah kerugian yang salah. Selain itu, mereka juga tidak terlambat jadi seharusnya masih banyak kamar yang tersisa. Jadi tidak ada kamar kuning yang tersisa. Para anggota sekte yang mengantre di belakangnya juga bertanya. Kamar-kamar rumput berukuran kecil dan ditujukan untuk satu penghuni. Di sisi lain, sekte-sekte kecil biasanya memiliki sekitar anggotanya. Murid administrasi itu tidak menjawab dan hanya duduk di sana. Kakak, ingin kau memeriksanya lagi? Penatua Hu menyadari ada yang tidak beres dan berkata, kami memiliki lebih dari 10 anggota dan tidak dapat tinggal di ruang rumput. Tolong, bantu kami. Dia membungkuk setelahnya. Meskipun menyadari bahwa dia memiliki niat yang disengaja, dia tidak bisa mengambil tindakan. Menghina murid administrasi ini dapat mengakibatkan pengusiran. Ada 5 kamar rumput, tinggallah atau pergi. Murid itu menjawab dengan tegas. Hanya 5. Ekspresi orang tua itu berubah masam. Mereka tidak bisa memuat di 5 kamar dan mereka tidak bisa membangun bangunan sementara di tempat ini. Dia ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Kakak, apa yang terjadi? Ada masalah. Suara tawa keras terdengar dari seseorang yang datang mendekat. Tetua Hu dan para pengikutnya menoleh ke sekeliling dan melihat bahwa sosok itu tak lain adalah pemimpin Sekte 8 Iblis dan para anggota sekte lainnya. Sepertinya kalian harus tinggal di kamar rumput. Sayang sekali, kalian datang terlambat dan tidak ada kamar yang tersisa. Apakah ini ketua sekte kalian yang baru? Bagaimana dengan ini, ketua sekte kalian bisa tinggal bersama kami masih punya kamar. Eight Tiger berusaha terlihat murah hati dan akrab, bahkan sampai ingin meletakkan tangannya di bahu El Qiye.
Sayang, Li Qiye memelototnya sehingga dia mundur dengan canggung. Penatua Hu memahami bahwa ini adalah kelanjutan dari perseteruan mereka. Tiger kehilangan setengah dari anggotanya tetapi tidak berani membalas karena kematian terakhirnya. Konferensi ini adalah kesempatan mereka untuk melawan balik tanpa menanggung risiko tinggi. Kakak ipar Tiger adalah Raja Rusa dari Sekte Naga. Mungkin dia ada di sini sekarang dan telah memerintahkan anggota administrasi untuk membuat masalah bagi Little Diamond. Kalau saja Little Diamond tidak mampu bertahan dan membalas, itu mungkin bisa memberi Deer King alasan yang cukup untuk melenyapkan mereka. Mengingat kekuasaannya, tidak akan sulit baginya untuk membasmi Tetua Hu dan yang lainnya karena mereka berada jauh dari sekte mereka. Baiklah, jangan jadi penghalang lagi. Ada orang yang menunggu di belakangmu. Murid administrasi itu menjadi tidak sabar dan memberitahu Elder Hu, tidak lagi peduli dengan keputusannya. Kami akan pergi duluan. Gao Qixin memimpin rekan-rekan sektenya ke sini dan berkata, "Saudara muda Gao, Anda bisa tinggal di kamar hitam." Suasana hati murid administrasi itu berubah dan berkata, "Raja Rusa berkata bahwa jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu kami saja. Seorang tetua dari naga mungkin akan datang dalam 2 hari ke depan." Seorang tetua dari naga, orang-orang dari sekte, yang lebih kecil berteriak setelah mendengar ini. Para tetua adalah orang-orang penting di mata mereka, tidak ada bedanya dengan para dewa. Setiap tetua dapat dengan mudah menghancurkan mereka hanya dengan satu lambaian tangan. Jadi, sungguh mengejutkan mendengar seseorang datang ke konferensi itu. Apakah ada sesuatu yang penting terjadi kali ini? Gao Qixin ingin mengikuti bimbingan seorang tetua. Seseorang berpikir dengan berani. Menjadi murid seorang tetua itu bagaikan seekor ikan mas berubah menjadi seekor naga. Dia bahkan punya potensi lebih besar dari Raja Rusa. Kata orang lain, bagaimanapun, Raja Rusa tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid seorang tetua saat itu. Di sisi lain, Penatua Hu membenarkan bahwa Raja Rusa ada di sana. Orang itu bukanlah tokoh besar di Dragon, namun tetap terbukti menjadi ancaman besar bagi mereka. Beritahu dia bahwa aku menghargainya. Gao Qixin membungkuk dan tampak agak tenang. Masa di depannya sangat cerah. Banyak yang iri dan dengki karena Qixin ditempatkan di ruangan gelap. Beberapa orang merasa sangat penting untuk menyenangkannya agar dapat memulai cabangnya. Ingat, Maple Ravine tidak lebih kuat dari sekte-sekte kecil di sini, tetapi mereka hanya ditempatkan di ruangan kuning sementara yang pertama memiliki ruangan hitam. Ini menunjukkan betapa Raja Rusa peduli pada Gao Qixin. Masuklah ke bagian kuning. Begitu Gao Qixin pergi, sekte-sekte yang lebih kecil ditempatkan di ruangan kuning. Sementara itu, Tetua Hu merasa terhina oleh penghinaan yang terang-terangan itu. Sedangkan Li Qiye, dia masih tersenyum dan tidak mau ikut campur. Para anggota Little Diamond tentu saja kesal karena mereka yang di belakang mereka mendapat kamar kuning. Penatua Hu tetap relatif tenang tetapi muda-muda terlalu pemarah. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka berteriak, "Mengapa mereka yang mengejar kita mendapatkan kamar kuning tetapi kita tidak?" Murid administrasi itu memasang ekspresi dingin dan mengabaikan komentar itu. Tidak masuk akal, teriak yang lain dari Little Diamond, "Kamu sengaja memperlakukan kami dengan buruk, sesuatu yang tidak pantas bagi Gunung Myriad Sect." Sementara itu, anggota sekte yang lebih kecil menggelengkan kepala atau hanya ingin menonton, tidak ada yang bersedia membantu Little Diamond. Bagaimanapun, tidak ada hal baik yang akan terjadi jika membantu mereka sementara risikonya besar. Memprovokasi murid administratif ini adalah satu hal, tetapi mengambil risiko membuat marah Dragon dan Lion's Roar. Itu akan berakhir dengan bencana. Jelaslah bahwa murid administrasi ini salah. Sayangnya, mereka menutup mulut. Mencoba membuat masalah di sini. Apakah kalian sudah bosan hidup? Murid administrasi itu sudah muak dan melorot ke arah mereka. Penatua Hu juga emosional, meskipun ia mengambil jalan yang berbeda. Ia berbicara dengan tenang sebagai tanggapan, "Saudara, ini bukan kesalahan kami. Kami ada dalam daftar untuk konferensi tahun ini dan kami telah berpartisipasi selama beberapa generasi sekarang. Kami datang hari ini dengan hormat tanpa melakukan kesalahan apapun. Kami jelas memenuhi syarat untuk tinggal di kamar kuning sesuai dengan aturan tetapi Anda menjanjikan pengiriman kami ke kamar rumput. Apakah ini ide Anda atau orang lain? Saya harap Anda akan tetap tidak memihak karena lingkungan mewakili kekuatan besar."
Saya yakin mereka dapat membedakan yang benar dari yang salah. Oleh karena itu, jika Anda ingin menempatkan kami di kamar rumput, kami berhak mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Dia menguraikannya dengan logika dan nada yang tidak mendominasi atau mendominasi. Benar sekali. Para pendengar terkesan meskipun mereka ragu untuk terlibat. Benar, mereka harus memberikan penjelasan atas tindakannya ini. Seseorang mengangguk. Ekspresi murid administrasi itu menjadi jelek. Dia tentu saja tidak bisa mengungkapkan siapa di balik semua ini. Ditegur oleh orang yang tak dikenal ini juga melirik. Meskipun dia hanya seorang murid luar, para master sekte yang datang ke bangsal ini tetap menunjukkan rasa hormat padanya. Haha, Tetua Hu, hati-hati dengan kata-katamu. 8 harimau malah menjawab, bangsal itu melambangkan raungan naga dan singa. Komentar kritismu tidak akan berakhir baik untuk sektemu. Ancamannya semakin mengecewakan keadaan dan mengingatkan penonton untuk tidak memilih pihak yang salah. Ada kemungkinan bencana akan terjadi. Apa yang terjadi di sini? Seorang tetangga tua datang. Dia tampak seperti tokoh tingkat pemimpin di lingkungan itu. Para anggota berkerumun menangkupkan tangan mereka ke dalamnya karena dia mempunyai pangkat lebih tinggi daripada para pengikut administratif. Pemimpin ini harus dikenal bahkan di sekte-sekte besar, oleh karena itu mereka harus menunjukkan rasa hormat. Mereka yang berasal dari Little Diamond tidak akan pergi ke ruang rumput mereka. Murid itu menghindari hal-hal penting itu. Pemimpin itu melirik ke arah kelompok itu dan berbicara dengan nada tegas, kami menerima banyak pengunjung setiap tahun. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika Anda telah ditempatkan di ruang tunggu, mohon berempati dengan logistik yang sulit dan pergilah ke ruang tunggu. Meskipun kata-katanya sopan, dia langsung mengonfirmasi kamar rumput Little Diamond. Ekspresi wajah Tetua Hu menjadi masam, bahkan yang muda pun mengerti bahwa orang ini tidak berada di pihak mereka. Mereka yang hadir menyadari bahwa Little Diamond telah menyinggung orang penting, karena itu mereka diperlakukan seperti itu. Apakah Little Diamond sudah berakhir? Salah satu dari mereka berbisik. Pemimpin sektenya menjawab dengan tenang, Little Diamond memiliki sejarah yang sangat kaya, sungguh mengerikan. Jika Little Diamond telah menyinggung ahli Dragon atau Lion's Roar, mereka berada dalam bahaya besar. Senior, sekte kami memenuhi syarat untuk tinggal di kamar kuning, mengapa menugaskan kamar rumput kepada kami jika masih ada kamar kuning yang tersedia? Tetua Hu membalas, tetaplah di tempat yang telah ditentukan, cukup bertanya, kata pemimpin itu. Kesombongan yang tidak berarti apa-apa di tempat kumuh ini. Li Qiye yang telah menonton akhirnya menenangkan kepalanya. Apa yang kamu katakan? Menjelaskan apa yang kau katakan. Ekspresi pemimpin itu berubah masam. Apa yang aku katakan kurang jelas. Lupakan saja, aku memaafkanmu karena ini hanya masalah sepele. Siapkan kamar surga untuk kita. Li Qiye mengulurkan tangannya. Hal ini mengejutkan semua pendengar, menyebabkan mereka ternganga lebar karena tidak percaya. Ruang surga dimaksudkan untuk orang-orang penting. Dulu pada masa keemasannya, ruang surga adalah tempat tinggal para penguasa Dao. Saat ini, hanya para tetua dari sekte besar yang memenuhi syarat, karena itu pernyataan Li Qiye menggelikan. Kau ingin kamar surga? Pemimpin itu kembali sadar dan membuka matanya. Aturlah, perintah Li Qiye. Pada titik ini, bahkan Elder Hu ingin menutup mulut Li Qiye. Master sekte itu bertindak seolah-olah dia adalah orang penting dari Lion's Roar atau Dragon. Apakah kamu gila? Kamu pikir kamu siapa? Seorang anggota berseru. Siapa dia sebenarnya? Guru sekte lainnya bertanya, apakah dia ingin Little Diamond dihancurkan? Berpikirlah sebelum berbicara. Hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Yang lain menimpa ikut Li, dia pasti ingin mati. Hahaha, pemimpin itu tidak dapat mempercayainya. Orang ini memperlakukannya seperti seorang pelayan, kau menginginkan kamar surga, kan? Apa yang kamu tunggu? Jawab Li Qiye. Lihatlah ke cermin dulu, dasar. Bodoh, mata berbinar penuh niat membunuh. Hal ini membuat para penonton, terutama Tetua Hu, merasa ngeri. Seorang pengikut dari sekte besar sebenarnya bisa menghancurkan Little Diamond sendirian. Siapkan kamar surga untuk kelompok bangsawan muda Li. Sebuah suara yang menyenangkan menyela. Semua orang melihat seorang wanita muda berdiri di tengah hutan. Ia mengenakan gaun hijau dan riasan yang pas. Rambutnya diikat menjadi sanggul dan meskipun mengenakan seragam pembantu, ia tetap tampak luar biasa dan berstatus tinggi.
Nona Ming, para murid bangsal dan bahkan pemimpinnya memberi hormat padanya. Semua orang langsung melakukan hal yang sama meskipun tidak tahu siapa dia. Reaksi dari anggota lingkungan saja sudah menunjukkan prestisenya. Nona Ming, pemimpin itu ragu-ragu, saya rasa saya tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan ini. Bahkan Raja Rusa pun tidak bisa memberikan ruang surga, apalagi dia. Ingat, ruang surga saat ini disediakan untuk para tetua dan leluhur dari sekte besar. Little Diamond hanya bisa tinggal di kamar kuning. Padahal, memberi mereka kamar hitam adalah pilihan yang paling tepat. Lakukan saja, Nona Ming tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Baiklah, hamba yang hina ini akan mengaturnya. Pemimpin itu tidak punya pilihan lain selain menurut. Dia hanyalah murid luar, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gadis ini atau gurunya. Menyinggung mereka akan menjadi akhir baginya. Lagi pula, ini juga bukan keputusannya, jadi kesalahan tidak akan ditimpakannya. Ruang-ruangan di tingkat surga. Semua orang tercengang, termasuk mereka yang berasal dari Little Diamond. Mereka semua mengira kesombongan dan ketidaktahuan Li Qiye akan menyebabkan kematian. Namun sekarang, kelompok ini benar-benar mendapatkan kamar surgawi. Ini tidak masuk akal. Atas dasar apa Little Diamond mendapatkan perlakuan seperti ini? Teriak 8 harimau setan. Banyak yang setuju dengan hal ini karena ruangan surga melambangkan status dan kekuasaan. Kita mendapat guru sekte yang baik. Seorang murid Little Diamond memutuskan untuk melampiaskan kekesalannya. Mereka tahu bahwa Eight Tiger dan Deer King adalah dalang di balik semua ini. Ditambah lagi, orang itu pernah menyerang sekte mereka sebelumnya, tidak perlu lagi menutupi rasa persahabatan. Pemimpin sektemu, Eight Tiger menatap Li Qiye dengan jijik. Dia tetap tidak takut karena sektenya masih memiliki pendukung yang kuat. Dia tidak perlu diancam oleh junior yang tidak dikenalnya. Kamu tidak terkesan denganku. Li Qiye tersenyum malas. Eight Tiger merasa terganggu dengan sikap meremehkan Li Qiye. Dia muncul dan berkata, kamu adalah orang biasa yang tiba-tiba menjadi guru sekte Little Diamond. Kudengar guru sebelumnya menemukan buku panduan kuno secara tidak sengaja tetapi tiba-tiba meninggal setelahnya. Sektemu tidak memberi tahu siapapun tentang ini, sungguh menarik. Kelompok Elder Hu menjadi khawatir. Mereka tidak ingin siapapun tentang mengetahui hukum tubuh abadi kuno mereka. Master Sekte 8 Harimau, kata-kata tidak dapat ditarik kembali. Kamu harus bertanggung jawab atas ringkasanmu. Tetua Hu berteriak, saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Saya berteman dengan mantan ketua sekte Anda. Kematiannya tidak tepat waktu dan tidak wajar, dan sekarang, Anda memiliki ketua sekte baru yang tidak diketahui siapapun. Bagi saya, ini seperti konspirasi. 8 harimau mencibir. Fitnah jahat. Seorang junior dari Little Diamond mengabaikan senioritas dan berteriak balik. Apakah ada kejadian seperti ini? Kerumunan orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Ya, saya rasa mereka tidak mengumumkan meninggalnya ketua sekte mereka sebelumnya. Seorang ketua sekte berkata dengan suara pelan, memang aneh bagi Little Diamond karena memiliki master sekte baru yang begitu muda dan tidak dikenal. Baiklah, saya lebih tertarik pada buku panduan kuno. Salah seorang murid mengungkapkan hal ini. Kemungkinan besar sesuatu yang menakjubkan. Tebakan tetuanya, hati nurani saya yang bersih dari dugaan Anda. Eight Tiger siap untuk melanjutkan, jika mantan ketua sekte Anda tidak meninggal karena kematian yang mengerikan, lalu mengapa Anda menyembunyikannya dari semua orang? Ini seharusnya menjadi kasus publik yang harus diputuskan oleh semua orang. Kita harus menilai apakah ketua sekte Anda yang baru itu sah atau hanya seorang pembunuh. Yang lain menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Meskipun sekte mereka berada di bawah pengakuan Lion's Roar, raksasa ini tidak pernah ikut campur dalam urusan internal. Dalam kasus khusus ini, jika kekuatan eksternal terlibat dalam bentuk pengadilan, Little Diamond akan menjadi tidak berdaya. Beberapa orang menoleh ke arah anggota lingkungan untuk melihat apakah mereka akan ikut campur. Sayangnya, mereka sama sekali mengabaikan pertengkaran itu. Berisik sekali. Li Qiye menguap dan berkata, tutup mulutmu sebelum aku mencekik lehermu. Kedengarannya kau ingin membungkamku untuk menyembunyikan kejahatanmu. Eight Tiger tidak takut karena orang itu tidak berani membunuh di sini. Ada banyak murid dari lingkungan yang hadir dan dia juga tidak lemah. Dia melanjutkan dengan keras, beraninya kau mengancam dengan kekerasan di tempat ini.
Apakah kau tidak menghormati naga? Krak, Li Qiye mengulanginya sebelum dia bisa menyelesaikannya lalu memenggalnya. Brengsek, memercik darah ke orang-orang di persahabatan, membuat mereka menjerit. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Banyak hal yang mengejutkan dengan perkembangan ini. Mata 8 harimau terbuka lebar. Dia tidak tahu apa yang terjadi di detik-detik terakhirnya. Itu pembunuhan. Teriakan para penonton. Beraninya kau. Pemimpin bangsal itu menghunus senjatanya. Mendering. Anggota lainnya melakukan hal yang sama dan mengelilingi Li Qiye. Suasana langsung menjadi tegang karena membunuh orang lain dilarang di bangsal tersebut. Orang-orang dari Little Diamond juga tidak percaya. Segala sesuatu terjadi begitu cepat selama pemanggalan kepala. Sial, gerutu tetua Hu. Li Qiye telah melakukannya sekarang. Semua orang menonton dengan napas tertahan karena mereka tahu akibat pembunuhan di sini. Sarang lebah telah diganggu. Bangsal itu milik para penguasa besar, jadi ketidakpedulian Li Qiye terhadap peraturan adalah tindakan yang sangat menghina, paling tidak itulah yang bisa dikatakan. Tetua Hu menjadi takut karena ini belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada seorang pun dari sekte yang lebih kecil yang berani membunuh di daerah ini, karena mereka takut akan memancing para raksasa. Sudah berakhir, dia menjadi pucat setelah melihat Li Qiye dikepung. Tentu saja, pemimpin sekte mungkin cukup kuat untuk membawa mereka keluar dari sini tanpa cedera. Sayangnya, bahkan dalam kasus ini, bangsal akan melaporkan kejahatan mereka dan para ahli yang lebih kuat akan mengejar mereka di masa depan. Hanya Li Qiye yang tetap tenang seolah ini bukan masalah besar. Inilah akhir bagi Little Diamond. Para penonton berbisik, kecerobohan seperti itu tidak akan luput dari hukuman. Hukuman yang ringan akan lebih baik. Skenario terburuknya adalah pemusnahan sekte. Menyerahlah sekarang, teriakan sang pemimpin. Para penonton tidak berani bernapas dengan keras setelah mendengar kemarahan pemimpin tersebut. Apa yang sedang kalian lakukan? Masukkan senjata kalian ke dalam sarung. Nona Ming menyela dan mengejutkan semua orang. Nona Ming, pemimpinnya berkata, Master Sekte Berlian kecil baru saja membunuh seseorang dan melanggar aturan. Kami, ini sungguh tidak sopan terhadap bangsal. Terlebih lagi, 8 harimau adalah kerabat Raja Rusa, anggota naga. Baik bangsal maupun Raja Rusa tidak dapat menerima hal ini begitu saja. Apakah ekosistem aku perlu menerapkan aturan darimu? Tanyanya. Tapi, pemimpin itu berada dalam posisi yang sulit. Bagaimana dia bisa menjawab atasannya? Sepertinya Dirking melakukan pekerjaan yang buruk dalam pelatihan. Kau harus mengubah jabatanmu. Ekspresi Nona Ming menjadi gelap. Ada sesuatu tentang auranya yang mengintimidasi seluruh bangsa. Kesalahan saya, mohon maaf atas hutang saya, Nona Ming. Pemimpin itu menyadari bahwa dia telah berangkat dengan orang yang salah dan komandannya. Ia menerima jabatan ini setelah direkomendasikan oleh Dirking. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain menjaga kehidupan anggota Little Diamond. Raja Rusa berpikir bahwa ia tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Hanya perintah saja sudah cukup untuk mengurus Little Diamond. Sayangnya, situasi ini berubah drastis saat Nona Ming terlibat. Meskipun secara teknis dia adalah seorang pembantu, majikannya adalah orang penting dan tidak akan sulit bagi mereka untuk mengusirnya dari posisinya saat ini di bangsal. Oleh karena itu, pemimpin itu tidak berani menentangnya meskipun ingin mendapatkan simpati dari Raja Rusa. Dia segera menyingkirkan senjatanya dan membungkuk ke arah Li Qiye. Suasana menjadi sunyi karena penonton tercengang. Tentu saja, anggota Little Diamond tahu bahwa dia melakukan ini karena pertimbangan untuk guru sekte mereka, bukan sekte mereka. Namun mengapa dia melakukan hal itu? Mereka tidak dapat menemukan penjelasannya. Sedangkan penonton lainnya, mereka bertanya-tanya apakah berlian kecil berhasil membukukan cabang yang tepat. Mungkinkah mereka ikan mas yang berenang di gerbang naga? Pertama, mereka ditempatkan di kamar-kamar di tingkat surga. Saat ini, Nona Ming melindungi Li Qiye meskipun dia baru saja membunuh Master Sekte 8 Harimau. Saya minta maaf atas ketidaksopanan rekan-rekan seperguruan kami. Nona Ming sedikit membungkuk ke arah Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan merasakan badan, tidak apa-apa. Aku lelah sekarang dan perlu istirahat. Ayo kita secepatnya. Sikapnya mengejutkan mereka sekali lagi. Dia berbicara kepadanya seolah-olah dia adalah seorang pembantu yang harus diperintah. Penatua Hu berpikir, jika mereka berada di posisi Li Qiye,
mereka akan dengan antusias berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka. Berani sekali bocah nakal ini, bisik salah satu penonton. Mereka tidak tahu siapa dia. Meskipun demikian, melihat reaksi dari anggota bangsal, dia jelas merupakan seseorang yang penting. Sikap Li Qiye terlalu sombong dan hampir seperti ingin bunuh diri. Anehnya, dia tidak memperkannya dan memerintahkan, siapkan semuanya untuk bangsawan muda itu. Pemimpin itu tidak berani berkata tidak. Nona Ming tidak mempermasalahkan sikap orang itu, apalagi orang yang tidak dikenalnya. Tuan muda, beritahu kami jika Anda membutuhkan hal lain. Nona Ming menambahkan, semua orang bertanya-tanya bagaimana Li Qiye bisa menerima perawatan terbaik. Ia tampak seperti tamu terhormat bahkan di tempat megah seperti bangsal. Siapa sih yang mendukung Little Diamond? Ini menjadi pertanyaan utama. Seorang tetua berspekulasi, pemimpin sekte baru ini pasti punya hubungan dengan seseorang yang penting. Itulah satu-satunya penjelasan untuk ini. Siapa dia sebenarnya? Little Diamond telah berpartisipasi dalam sejumlah konferensi di masa lalu tetapi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, rombongan Li Qiye dibawa ke daerah tingkat surga. Mereka memiliki halaman mereka sendiri sebagai hasilnya. Gaya megah tempat ini menunjukkan bahwa tempat ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang penting. Belum lagi para pemuda, bahkan tetua Hu belum pernah melihat tempat semewah ini sebelumnya. Segala sesuatu di dalamnya mahal dan berharga. Menurutku, halaman ini lebih berharga daripada sekte kita. Seorang murid yang lebih tua menatap pilar-pilar batu giok di dalamnya. Kemewahan di sini diperbolehkan karena tempat ini dimaksudkan untuk para penguasa Dao dan master puncak selama zaman konferensi emas. Sayangnya, makhluk-makhluk yang tidak bertanding itu tidak lagi berpartisipasi setelah konferensi itu dianggap tidak perlu. Skala pertemuan itu menetap angsur menurun dan halaman serta kamar-kamar disediakan untuk para tetua dan leluhur dari sekte-sekte besar. Meskipun demikian, kualitas tempat ini tetap terjaga. Tentu saja, ini relatif. Barang-barang hiasan yang dianggap tak bernilai oleh anggota Little Diamond dapat dilihat di mana-mana di cabang utama raksasa itu. Para pemuda itu melihat segala sesuatunya dipenuhi berlian dan batu giok dan mereka merasa takjub. Mereka tampak seperti manusia biasa yang berdiri di depan gunung emas. Pilar-pilar, layar permata, dan ubin, benda-benda ini saja lebih berharga dari seluruh sekte mereka. Ini adalah sumber daya dari kekuatan teratas. Penatua Hu tersenyum kecut. Sektenya lebih rendah dari satu halaman yang diperuntukkan bagi tamu. Hal ini membuat para pemuda menyadari perbedaan yang sangat besar antara mereka dan para penguasa terbaik dunia ini. Li Qiye tidak mempedulikan hal ini dan berkata pada mereka, istirahatlah sekarang. Mereka tidak perlu diberitahu karena mereka sudah lelah karena hari yang panjang. Begitu mereka sudah tenang, Li Qiye tidak tertarik dengan bangsal itu. Dia berhenti sejenak sebelum memutuskan untuk memasuki area puncak yang rusak untuk melihat-lihat. Anda pasti Master Sekte Li. Saat mereka keluar dari pintu, sekelompok orang lain datang dan menyambut mereka. Tidak lain adalah Gao Qixin dan rombongannya. Karena dia berpotensi bergabung dengan Dragon, dia telah menikmati berbagai hidangan hangat di mana-mana. Bahkan, para Master Sekte menyambutnya dengan hormat, berharap mendapatkan dukungannya. Oleh karena itu, jarang sekali dia berinisiatif untuk menyapa seseorang. Tetua Hu dan para pemuda tidak terbiasa dengan perlakuan seperti itu dan menjadi mengejutkan. Ada apa? Li Qiye melirik pemuda itu dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Ketenaranmu sudah ada sejak lama, Master Sekte Li. Aku ingin meminummu saat kau punya waktu. Gao Qixin menangkupkannya di tempat itu. Beberapa orang memperhatikan hal ini. Seorang tetua berbisik, Gao Qixin sedang mencoba mendekati Li Qiye. Itu karena Li Qiye memiliki pendukung yang kuat, itulah alasan dia baik-baik saja setelah membunuh Master 8 Harimau. Seorang ahli dalam menjawab, kematian Eight Tiger menimbulkan kehebohan di antara sekte-sekte yang lebih lemah. Hal ini membuat kekebalan Li Qiye semakin kuat. Mereka percaya bahwa ia pasti memiliki pendukung yang lebih kuat di salah satu kekuatan besar. Jika tidak, dia akan dihukum berat karena membunuh seseorang di bangsal. Itu masuk akal, kata sesepuh lainnya. Gao Qixin mungkin akan bergabung dengan Dragon di masa depan, tetapi sekarang dia bukan anggota sekte itu, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi jika berteman dengan Li Qiye yang memiliki lebih banyak koneksi.
Tidak ada waktu. Li Qiye langsung menolak. Jawaban ini mengejutkan semua orang. Mereka berpikir bahwa Li Qiye terlalu blak-blakan dan tidak menghargai Gao Qixin. Lagi pula, pria itu bertanya dengan sopan, jadi meskipun Li Qiye sebenarnya sibuk, dia seharusnya berpikir lebih bijaksana. Tidak apa-apa, ketua sekte, tidak harus sekarang. Lain waktu saja. Gao Qixin tampak agak canggung. Ia terbatuk dan mencoba memberi Li Qiye jalan keluar. Tidak perlu. Li Qiye memegang tangannya dan memotong pembicaraannya lagi. Dia lalu melanjutkan perjalanannya bersama kelompok itu. Ekspresi Gao Qixin berubah drastis setelah serangan kedua. Seorang murid dari Maple Ravine sangat marah dan berteriak, "Kau!" Namun, Gao Qixin menghentikan murid ini dan menenangkan kepalanya. Dia kemudian menatap sosok Li Qiye yang pergi beberapa saat tanpa mengatakan apapun. Anggota sekte lainnya menganggap Li Qiye tidak masuk akal. Pemimpin sekte baru ini terlalu sombong, tidak perlu waktu kasar seperti itu. Salah satu dari mereka berkata, "Benar, mengatakan tidak kepada bangsawan muda Gao adalah hal yang wajar." Pemuda lain merasa kasihan pada Gao Qixin, apakah dia pikir dia benar-benar berasal dari kekuatan besar? Para tetua dan pemimpin sekte menahan diri untuk tidak berkomentar karena mereka tidak mengenal pendukung Li Qiye. Jadi, mereka tidak ingin menyinggung Li Qiye atau Gao Qixin. Master sekte, bangsawan muda Gao hanya berdoa dengan baik. Tetua Hu berkata dengan lembut setelah mereka meninggalkan bangsal. Sebagai anggota sekte kecil, ia selalu berusaha menghindari masalah sebisa mungkin. Menyinggung orang lain adalah hal yang tidak mungkin. Li Qiye berhenti dan menatap kelompok itu. Ia berkhotbah, "Kita mengolah Dao, bukan hubungan." Bersikap ramah kepada semua orang tidak menjamin jalan mulus menuju puncak. Dia membiarkan mereka mencernanya sebentar sebelum melanjutkan, "Apakah kalian pernah melihat penguasa Dao yang sopan atau tuan yang rendah hati?" Baiklah, tetua Hu dan para pemuda tidak dapat menjawab. Li Qiye tersenyum dan menyimpulkan, "Dao yang kuat membuka semua jalan. Selama Anda cukup kuat, hubungan akan mengalir sesuai keinginan Anda. Terima kasih atas bimbinganmu, Master Sekte." Penatua Hu mengerti dan membungkuk. Gao Qixin tidak datang menemui Li Qiye hari ini karena dia ingin berteman dengan seorang guru sekte biasa. Dia hanya peduli dengan pendukung tersembunyi Li Qiye. Kelompok ini mengingat hal ini saat mereka melangkah maju, ingin lebih fokus pada hal-hal yang tidak perlu. Pada titik ini, mereka telah masuk lebih dalam ke pegunungan. Bangsal dibangun di dekat pangkalan untuk menerima tamu. Sekarang, inilah Gunung Myriad Sek yang sebenarnya. Meski geografinya megah dan megah, vegetasinya tampak layu dan tertekan. Masih ada ubin dan batu bata yang berserakan di lembah dan tebing, yang berarti tempat ini dulunya sangat makmur. Sayangnya, keturunan yang agung telah jatuh selama bencana. Jadi ini gunung penjaga surga? Tanya salah seorang murid. Ya, sekte yang sangat kuat dalam legenda, kata tetua Hu. Dia tidak begitu memahami sejarah sebenarnya dan hanya mendengar beberapa legenda tentangnya. Li Qiye hanya menghela nafas sambil melihat tenang dan tidak menjawab. Dia lalu bertanya pada Wang Weiqiao, "Apakah kamu melihat sesuatu yang aneh?" Weiqiao selalu mengikuti dari belakang. Dia orang yang tidak banyak bicara dan hanya berbicara jika diajak bicara. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, "Guru, saya punya firasat aneh. Tempat ini, semuanya di sini sepertinya berbaring, bersambung.